Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar konfigurasi mail server dan webmail server yang akan kita setting di sistem operasi Debian 6. Sedikit penjelasan tentang mail server dan webmail server. Ini adalah fitur server yang digunakan untuk saling mengirim email atau pesan elektronik di Debian atau di Linux. Sebenarnya banyak mail server yang lain, tapi kali ini kita gunakan untuk webmail servernya, kita gunakan Squirrel Mail. Sebenarnya ada juga yang pakai Roundcube Mail, tapi itu biasanya harus kita download dulu Roundcube-nya, lalu kita pasangkan di Debian-nya. Untuk Squirrel Mail itu udah ada di defaultnya di DVD Debian-nya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu virtual mesinnya. Saya sudah siapkan virtual mesinnya di sini, untuk mail servernya, dan webmail kita satukan saja. Karena perbedaan dari webmail dengan mail server itu hanya terletak pada tampilannya saja sebenarnya. Untuk mail server itu tampilannya teks, dan webmail server itu tampilannya berupa web. Saya sudah siapkan virtual mesinnya di sini, sudah diinstal sistem operasi Debian 6-nya. Untuk jaringannya, kita settingkan pakai VirtualBox Host Only Adapter, karena kita akan ceknya lokal saja di sini. Kalau bahasa Indonesianya adaptor hanya host di sini. Kalau VirtualBox Anda bahasa Inggris berarti VirtualBox Host Only Adapter. Ini sudah di setting. Oke, selanjutnya kita jalankan mail servernya atau virtual mesinnya maksud saya. Nah, sebelum Anda konfigurasi mail atau webmail server, Anda diharuskan konfigurasi dulu DNS dengan web servernya dulu. Karena untuk bisa menampilkan webmail ya Anda harus bikin web servernya dulu. Supaya lebih gampang mengakses web server, Anda harus konfigurasi DNS-nya dulu. Supaya kita tidak kesusahan dalam menghafalkan domainnya, jadi kita bikinkan DNS supaya diganti nama dari IP-nya. Nah, sekarang kita login menggunakan root seperti biasa, masukin passwordnya. Kita setting dulu IP-nya. Nah, kalau hot plug-nya kita ganti auto, supaya pada saat si virtual mesin ini startup ya, jadi Ethernetnya langsung aktif atau langsung enable gitu. Addressnya yang gampang aja, kita seperti biasa pakai 10.10.10.1, netmasknya sesuaikan dengan kelasnya. Simpan lagi, yes. Selanjutnya tinggal di restart networkingnya supaya settingan yang tadi kita buat itu jalan. Kita scale saja tampilannya supaya agak kelihatan ya. Kita scale tampilannya supaya lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah IP yang tadi kita masukkan udah ada. Nah, ini udah ada ETA0 dengan IP-nya 10.10.10.1. Selanjutnya kita konfigurasi DNS-nya dulu. Kita konfigurasi DNS-nya. DNS itu ada di DVD1. Di DVD1 kita masukkan DVD1-nya. Ini Debian 6021. Ini ada di DVD1-nya, file ISO. Jadi kita nggak pakai DVD asli, kita pakai file ISO-nya saja. Sudah kita masukkan. Kita scale lagi. Nah, seperti biasa, install Bench 9 untuk konfigurasi DNS, karena ini adalah paket DNS ya. Kalau mau konfigurasi DNS ya, paket yang harus diinstal adalah Bench 9. Enter, yes, enter. Sudah selesai instalasinya, sekarang kita tinggal konfigurasi. Untuk lebih detailnya konfigurasi DNS, silakan tonton video saya sebelumnya.
untuk tutorial DNS server. Selanjutnya kita edit filename.com.defaultzones, enter. Localhost ini kita ganti dengan DNS yang akan kita buat. Di sini saya pakai DNS-nya smapty.com, dengan DB-nya berarti kita samain aja supaya lebih gampang dalam mengingat DNS-nya apa sih gitu. Jadi filenya db smapty, DNS-nya smapty.com, agar ketika ada kesalahan kita langsung ketemu, oh, file DNS-smapty.com itu database-nya ada di db.smapty. Untuk IP-nya kita rubah jadi ininya 10, karena IP-nya tadi 10.10.1 itu diambil dari oktet awal IP address-nya. Ini juga DB-nya kita disamakan saja, lebih jadi 10, simpan. Selanjutnya kita pindah ke folder cd etc bind, kita pindah ke folder bind. Kita kopikan database DB lokalnya menjadi db.smapty. Enter. Kita kopikan lagi db.127, ini untuk IP-nya. Kita jadi db.10 karena sesuai dengan yang ada di namer.com.defaultzones itu. Enter. Pertama kita edit db.smapty-nya dulu. Nano db.smapty, enter. Nah, localhost-nya kita rubah. Ini setiap nama localhost ini kita rubah jadi nama DNS yang akan kita buat tadi. Kita akan buat smapty.com. Nah, saya akan memberitahu cara cepat mengganti localhost. Mengganti atau kalau di Microsoft Word itu ada fitur find and replace. Jadi cari dan ganti. Di Linux juga ada, di Debian juga ada. Kita pakai tombol pintas ya, atau hotkey biasa disebut. Kita pakai Ctrl W, Ctrl R, ketik localhost, karena kita akan cari file kata localhost. Enter, kita rubah menjadi smapty.com. Enter, tekan A untuk merubah semua kata localhost menjadi smapty.com. A. Nah, jadi semua kata localhost tadi sudah dirubah jadi smapty.com. Ya, ini akan lebih mempercepat konfigurasi ya. Ini IP ini kita juga rubah jadi IP yang tadi kita buat. Baris paling bawah ini kita buatkan subdomain untuk web server, kita pakai www. Pakai IP-nya tetap sama. Satu lagi subdomain untuk mailnya, INA 10.10.10.1, simpan. Yang kedua selanjutnya kita rubah db10. Nah, ini untuk IP-nya. Nah, kita rubah lagi dengan cara cepat tadi, find and replace. Ini ada 4 kata localhost di sini yang akan kita rubah nanti jadi smapty.com. Ctrl W, Ctrl R, ketik localhost, enter, replace with, ganti pakai kata smapty.com, enter lagi, A, ketik huruf A untuk merubah semua kata localhost, enter. Cepat ya. Jadi terus yang ini kita rubah pakai IP juga, tapi ngetiknya dibalik 3 oktet. Dari oktet kedua, ketiga, keempat, tapi nulisnya dibalik. Kenapa cuma 3, nggak semuanya 4 oktet? Karena oktet yang pertama kita sudah masukkan di namer.conf.local.defaultzones tadi. Nah, ini saya tambahin subdomain www smapty.com. Ini tambahin lagi untuk subdomain mail, simpan. Terus kita rubah file etc result.conf ini. Nah, ini kalau ada isinya tinggal dihapus saja. Kalau misalkan nggak ada isinya jangan kaget, emang ini kita masukin manual.
search smapty.com, name servernya IP-nya. Nah, kenapa cuma smapty.com? Karena itu domainnya. Kenapa nggak www.smapty.com? Karena www itu subdomain, jadi yang diketikkan itu hanya domainnya saja, nggak pakai subdomainnya. Simpan, terus kita restart, main 9, restart, enter. Cara merestart di Debian itu ada dua sebenarnya, ada pakai service ya, atau pakai etc/init.d/ben9 restart. Ini juga sama, restart. Tapi untuk perintah service di Debian yang versi lebih baru, Debian 8 saya pernah coba, biasanya perintah service itu tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya pakai /etc/init.d/ nama paket yang akan direstart. Tapi untuk Debian 6 masih jalan perintah service ini. Selanjutnya kita cek pakai nslookup smapty.com. Oke, nslookup smapty.com ada, nslookup www.smapty.com, www.smapty.com juga ada, nslookup mail.smapty.com sudah ada dengan IP yang sama. Selanjutnya kita nslookup IP-nya 10.10.1, enter. Nah, di sini ada 3 buah domain. Yang pertama domainnya smapty.com, kedua subdomain untuk web server, yang ketiga subdomain untuk mail server. DNS-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut konfigurasi web server ya. Web server itu masih di DVD 1, tadi DVD-nya udah dimasukkan, jadi nggak usah dimasukin lagi DVD-nya. Di file ISO Debian DVD 1-nya nggak usah dimasukin lagi, karena tadi sudah ada bekas install ben9 atau DNS server. Sekarang kita buat web servernya. Web server kita pakai Apache, takut ada script PHP kita instalkan juga PHP 5-nya, takut ada MySQL server kita instalkan juga MySQL-nya, atau PHP MyAdmin juga kita instalkan. Ini adalah biasanya satu paket untuk web server. Jadi web servernya Apache, kalau misalkan Anda pakai script PHP kita instalkan PHP 5, kalau ada MySQL server untuk database kita gunakan juga, instalkan juga MySQL-nya. Untuk PHP MyAdmin itu sebagai konsol untuk masuk ke dalam database, tapi versi GUI-nya, jadi ngedit database MySQL itu lebih gampang pakai PHP MyAdmin gitu. Enter. Yes, enter. Nah, new password for MySQL root user, boleh masukin passwordnya supaya untuk masuk ke PHP MyAdmin kita bisa ngedit database. Nah, ini web servernya kita pilih Apache, menekan tombol spasi, milihnya ya, enter. Ini proses instalasinya agak lama karena ada berapa tadi, 4 paket yang kita instalkan, ada PHP 5, Apache 2, MySQL server sama PHP MyAdmin. Pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan cara install web server. DNS server juga sudah saya jelasin di video sebelumnya, silahkan cek video-video saya sebelumnya. Nah, ini masih masalah sih. Nah, apakah kita mau konfigurasi PHP MyAdmin? Katanya pakai DW config command. Kita nggak usah konfigurasi dulu karena kita tidak akan belajar database server. Ini hanya untuk pelengkap saja sih. No. Nah,
Ini udah selesai instalasinya. Sekarang kita tinggal konfigurasi web servernya. Pindah ke directory etc Apache 2 sites available ya. Kita pindah ke sini karena ini ada file web server default ada di sini. Jadi kita nggak usah ketik script dari awal, kita cuma edit hasil dari copy paste file default web servernya. Kita kopikan file default menjadi file web server yang akan kita buat. Kita bikin di sini filenya namanya smapty aja. Kita rubah file smapty tadi. Ini server admin. Ini kita bisa isi email kita. Kalau misalkan nanti web servernya error, biasanya tampil untuk kontak informasinya. Silahkan hubungi email ini. Ini bisa Anda isi pakai email Anda. Nah, ini email saya. Selanjutnya server name. Hati-hati pengetikan huruf besar dan kecilnya. Server name-nya www.smapty.com. Server aliasnya smapty.com. Par www smapty. Nah, ini directory untuk menyimpan file HTML-nya atau index.html-nya kita bikin di sini. Sebenarnya defaultnya ada di par www ya. Simpan. Kita disable website defaultnya. Kemudian kita enable website yang tadi kita buat. Terus kita pindah ke directory par www. Di sini kita buat folder smapty. Pindah lagi ke folder smapty. Nah, baru di sini kita ketikkan index.html. Kita bikin file index.html supaya web servernya muncul. Nah, kalau nggak pakai script juga biasanya tampil sih HTML-nya, walaupun nggak pakai script HTML. Boleh pakai script, boleh nggak, karena ini cuma simulasi. Kita biar cepet aja, langsung ketik aja namanya ini, atau isi HTML-nya ini adalah web server smapty. Simpen, yes. Bentar. Itu di restart apanya. Jadi untuk web server paket instalasinya adalah Apache 2. Enter. Nah, ini web servernya udah dikonfigurasi. Sekarang kita cek dulu web servernya udah jalan atau belum. Konfigurasikan dulu VirtualBox only adapternya. Kita setting IP-nya, ini pastikan enable. Ini di icon VirtualBox only di saya blank semua karena memang Windows-nya lagi error, jadi icon-iconnya itu nggak muncul. Ini kita lihat dulu di properties, apakah IP-nya sudah satu kelas dan satu network dengan server. Ini sudah satu network, kita bedakan ujungnya saja untuk klien. Jadi ini jadi kliennya. Sekarang kita servernya 10.10.1, jadi gateway-nya sama 10.10.1 dan diisi juga DNS-nya juga sama. Ini pakai IP server, gateway dan DNS. Oke, ini udah sama, ini peringatan yes saja. Oke, close. Kita buka web browser. Kita buka web browsernya. Tik smapty.com. Nah, ini baru keluar. Coba kalau www.smapty.com. Keluar juga, kita ketik IP-nya. Nah, berarti web servernya udah
udah benar, konfigurasinya udah jalan. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi mail dan webmail servernya. Nah, untuk install mail dan webmail server itu ada paket Squirrel Mail atau paket untuk instalasi mail server itu ada di DVD 2 atau DVD ISO yang kedua. Kita masukin dulu DVD 2-nya. Kita repositorinya kita update dulu. Kita masukin DVD 2-nya. Ini 6022 itu berarti DVD 2. Masukin DVD 2. Sekali lagi tpt min cd-rom add. Nah, di sini kelihatan ada official i386 DVD binary 2. Binary 2 itu berarti DVD 2 ya. DVD 2 nya udah dimasukin ke source list. Source list itu apa ya? Sumber instalasi paketnya ada di DVD 2, jadi DVD 2 sudah didaftarkan ke Debian-nya. Sekarang kita tinggal update pd-min get update repositorinya supaya DVD 2 itu pada saat kita install terbaca. Update udah, terus kita switch lagi, pindahin lagi ke DVD 1 ya, karena untuk memulai paket instalasi biasanya DVD 1 dulu, baru setelah itu DVD 2. Oke, ke DVD 1 ini paksa umon saja karena tadi kita udah mon DVD 1, kita paksa umon. Kita scale lagi tampilannya. apt-min get install, yang harus diinstal itu adalah Squirrel Mail, terus Postfix ya, Postfix, terus Kurir IMAP sama Kurir Base. Kurir IMAP, Kurir POP sama Kurir Base. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 paket yang harus kita install untuk belajar mail server dan webmail server. Enter, yes, enter. Masukin si binary 1 katanya, tadi udah masukin, cuman sistemnya belum update, kita enter lagi aja. Nah, untuk Postfix configuration ya, ini kita oke saja, enter. Kita ketik tab dulu ya, supaya oke-nya itu warna merah, baru kita enter. Nah, ini untuk Postfix configuration-nya kita pilih local only. Selanjutnya sistem mail name-nya kita isikan ini, sesuaikan dengan DNS yang kita punya tadi, smafty.com. Selanjutnya enter. Nah, dia akan set konfigurasi awal dulu. Setelah ini selesai, nah, ini masih belum selesai. Nah, dia minta binary 2 atau DVD 2. Kita masukin DVD 2-nya. DVD 2 ini 6022. Enter lagi. Create web for web-based administration. Kita nggak usah konfigurasi sih ini ya, kita nol saja. Itu untuk tingkatan export atau tingkatan lebih lanjut itu bisa konfigurasi, karena kita hanya pemula, hanya awal saja, sekedar baru basically saja, jadi nggak usah dikonfigurasi. Nah, ini sudah selesai. Pertama kita edit
file main.cf itu ada di etc postfix main.cf. Nah, kita edit etc postfix main.cf. Kita edit file ini. Selanjutnya kita beri tanda pagar atau hashtag di baris, biasanya di bawah, di baris my destination, terus mailbox comment. Nah, ini dua baris ini kita nonaktifkan dengan memberi tanda pagar. Terus di baris my hostname yang ini kita rubah pakai DNS yang kita buat tadi, smapti.com. Nggak usah pakai subdomain ya. Terus di baris terakhir, nih paling bawah, kita tambahkan untuk mailboxnya, kotak suratnya, home mailbox, kita pakai maildir kotak suratnya ini. Pakai slashnya untuk menandakan bahwa ini adalah folder. Simpen. Terus kita pindah ke directory etc scale. Enter, ketik maildir make. Kita akan buat kotak suratnya spasi maildir. Sesuaikan dengan kata maildir yang tadi kita edit di main.cf. Hati-hati penulisannya huruf besar huruf kecilnya, perhatikan ini M-nya gede karena tadi di main.cf maildirnya juga M-nya gede. Gak usah pakai slash karena ini sudah pasti jadi folder. Enter. Selanjutnya kita edit etc squirrelmail apache.com untuk webmailnya. etc squirrelmail apache.conf. Nah, kita cari baris virtual host, biasanya ada di bagian sini. Nah, ini virtual host ini pagernya kita ilangin atau hashtagnya kita ilangin supaya ini baris ini aktif. Baris konfigurasi ini aktif. Selanjutnya untuk 1, 2, 3, 4 ini kita ganti pakai bintang titik 2 80 kita, karena kita pakai webmail jadi web server itu seperti 80. Dokumen root ini nggak usah dirubah. Selanjutnya server name-nya kita ganti pakai subdomain yang kita buat tadi, mail.smafty.com. Bukan www ya, karena ini mail, www itu web server. Selanjutnya udah, ini nggak ada lagi yang diedit di sini, simpen, yes. Terus kita configure squirrelmail-nya, squirrelmail configure, squirrelmail strip configure. Enter. Kita pilih atau tekan D ya, D untuk set predefined setting. Enter. Terus kita ketik courier karena paket yang akan membawa paketnya itu courier, pakai image server courier ya. Enter. Enter paste ini itu continue. Enter. Terus kita ketik S supaya dia menyimpan konfigurasi. Enter lagi. Ketik Q untuk quit. Enter. Nah, selanjutnya kita minimal buat 2 user dengan perintah add user. Jadi user pertama untuk ngirim email, user kedua yang menerima email. Sebenarnya bisa user kedua ngirim atau user satu menerima, sebenarnya bisa saja, yang penting ada 2 user untuk saling bertukar email. Add user, user pertama misalkan aku. Enter. Masukin passwordnya. Enter lagi, masukin konfirmasi password. Untuk ini kita kosongkan saja. Enter, enter, enter. Terus yes, enter. Buat user kedua. User kedua itu kamu. Enter, passwordnya masukin. Terserah, passwordnya bebas. Yes, enter. Nah, ini usernya udah jadi 2 ya. Sekarang tinggal edit Apache-nya. Nano /etc Apache 2 Apache
2.conf karena kita mau menginclude webmailnya. Untuk tampilan webmailnya kita masukkan ke Apache. Enter. Biasanya di baris paling bawah kita masukin script di baris paling bawah. Nah, ini baris konfigurasi paling bawah, i-nya gede ya. Kita kalau di Linux itu harus case sensitif sebenarnya. Dia membedakan huruf besar dan kecil. Walaupun sama-sama i, tapi kecil yang harusnya huruf kapital, i-nya huruf besar, itu scriptnya nggak akan jalan. Walaupun sama-sama hurufnya i. Jadi harus perhatikan detail, fokus huruf besar, huruf kecilnya. Slash etc slash squirrel mail slash apache .conf. Nah, ini jadi baris ini ditambahkan supaya webmailnya muncul. Oh, ini salah, maaf. Squirrel mail. Ya. Squirrel mail, betul ya, double R. Squirrel itu tupai kalau nggak salah ya. Jadi nanti juga gambarnya tupai. Slash include slash etc slash squirrel mail slash apache.conf. Simpan. Selanjutnya kita restart Apache-nya. Apache-nya. Nah, Apache-nya sudah restart. Sekarang kita coba cek webmailnya. Benar nggak yang tadi kita konfigurasi itu udah jalan atau belum? Webmailnya udah bisa dipakai atau belum? Kita buka lagi web browser. Kita buka web browser, kita ketik subdomainnya tadi mail.smapty.com. Ini, enter. Nah, tuh seperti yang saya bilang tadi, squirrel mail. Jadi ini gambarnya tupai, ikannya tupai, dia bawa surat gitu. Nah, ini untuk loginnya. Kita tadi bikin user aku sama kamu. User aku, kita login pakai user aku. Enter. Nah, user aku udah login. Kita coba kirim email atau kirim pesan ke kamu. Untuk kirim pesan kita klik compose. Tuh siapa? Ke siapa? Ke kamu. Nggak usah ketik @smapty.com juga nggak masalah karena ini hanya lokal. Subjeknya misalkan tes webmail. Isi pesannya ini adalah pesan webmail. Kita juga pilih bisa melampirkan file, di sini maksimalnya 2 MB filenya ukurannya. Kirim. Nah, sudah terkirim. Kita cek di user penerima tadi, user kamu. Sign out atau log out. Klik here to log back in. Untuk login lagi klik here katanya. Nah, kita buka user kamu, passwordnya masukin. Nah, ada inbox nih dari aku @smapty.com. Jamnya 10.53 PM. Tes webmail, subjeknya kita buka. Buka subjeknya ini. Nah, ini isi pesannya. Ini adalah pesan webmail dikirim dari aku Smapty. Gitu ya. Ini tanggalnya, prioritinya normal. Nah, ini udah sampai di sini. Webmail sudah selesai. Kita sign out. Nah, ini webmail sudah selesai. Berarti sekarang satu lagi tinggal kita konfigurasi dan cek mail server. Mail server itu bentuknya, tampilannya teks ya, jadi nggak terlalu seru gitu. Mending kene ini ya, webmail gitu. Ini kita close. Nah, untuk konfigurasi mail server, kita tinggal edit postpic-nya. dpkg min reconfigure postpic.
kita edit postpic-nya, karena tadi kita udah install postpic-nya, jadi tinggal edit saja. Merekonfigurasi atau konfigurasi ulang postpic-nya. Postpic configuration tab. Oke. Nah, postpic configuration general tipenya kita pindahkan ke internet site. Ya, pindahkan ke internet site, enter. Sistem mail name-nya udah bener, smapti.com. Root passwordnya nggak usah diisi, root and postmaster mail receiver nggak usah diisi. Ini other destination-nya nggak usah dirubah. Force synchronous mail no. Nah, local network ini kita isikan 0 per 0 supaya semua IP terwakili gitu ya. Jadi atau karena ini untuk lokal ya. IP berapapun bisa. Enter use prosmail ini no. Mailbox size unlimited no itu mewakili unlimited. Ini local address-nya enter lagi saja, nggak usah dirubah. Ini kita pakai IP versi 4, enter lagi. Nah, setelah itu kita restart postpic sama courier IMAP-nya. Service postpic restart. Kita restart lagi courier IMAP-nya. Courier IMAP restart, enter. Kamu sekalian sama service courier POP-nya juga di restart lagi, boleh, untuk lebih meyakinkan bahwa semua paketnya sudah di restart. Untuk pengujian kita pakai telnet. Telnet port yang digunakan port 25 itu untuk ngirim pesannya, SMTP-nya itu port 25, dan port 110 itu untuk port POP3-nya, itu untuk membuka email di port 110. Kita ketik telnet. Ini mau buka webmail ya. Kalau tadi mau buka webmail server, kalau mau buka webmail kan kita pakai web browser ya. Kalau di mail server karena ini basisnya teks ya kita pakai telnet. Telnet spasi subdomainnya spasi port 25 karena kita mau ngirim. Nah, ini udah connect. Terus kita ketik mail from emailnya pengirimnya ya. Mail from kita balik yang tadi kan yang ngirim aku, yang nerima kamu. Sekarang kita yang ngirim itu kamu, enter. Terus RCPT itu receive, yang penerimanya siapa? Penerimanya adalah, karena yang ngirim kamu berarti yang nerima aku, enter. Terus untuk ngisi pesannya gimana? Ngisi pesannya itu kita ketikkan perintah data, terus enter. Nah, baru ini kita isi pesan. Ini adalah pesan tes mail server. Nah, enter. Coba-coba doang misalkan. Nah, untuk mengakhiri pesan ini gimana kalau di enter lagi, kan paragraf baru. Untuk mengakhiri pesan ini, ketik enter, titik, enter. Nah, ini berarti pesannya udah sampai situ gitu. Jadi untuk paragraf baru, enter itu bukan mengakhiri sebuah pesan. Jadi enter itu bikin paragraf baru atau baris baru gitu ya. Kalau udah, untuk keluar dari ini gimana caranya? Itu pakai quit enter. Nah, ini udah keluar dari port 25 atau pengirim pesannya. Sekarang kita buka pakai POP3 itu di port 110. Ketik lagi telnet karena kita mau buka pesan, telnet mail.smapti.com spasi port 110.
Enter. Oke, hello there. Oke, siapa di sini katanya. Ketik usernya. Kita kan yang mau dibuka itu user kamu karena yang dikirim itu user aku, berarti kita buka user aku. User spasi aku. Enter. Passwordnya passwordnya itu 1. Jadi kalau di sini password kelihatan ya. Enter. Oke, login in. Itu sudah masuk. Ketik start untuk melihat inbox ya, kotak masuk ada berapa pesan gitu. Enter. Oke, 1 katanya. 1 pesan, bukan 451 ya. Oke, cuman ada 1 pesan. Nah, kalau kita mau baca, karena ini pesannya cuma 1, untuk membaca pesan itu perintahnya retur spasi pesan ke 1. Kalau misalkan pesannya ada ke 10, kita buka pesan kedua, misalkan retur 2, retur 3 untuk membuka pesan ketiga, retur 1, enter. Nah, ini adalah pesannya. From kamu ya. Ini adalah pesan tes mail server, coba-coba doang. Ini udah, ini isi pesannya. Jadi ya kalau kita milih ya mending webmail ya, tampilannya lebih enak dipandang gitu daripada mail server yang isinya teks doang malah bikin pusing gitu. Tapi masing-masing itu punya apa ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Untuk menyudahi ini, quit, enter. Nah, itu adalah tutorial konfigurasi mail server dan website mail server. Kita sudah selesaikan semuanya, dan semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.